Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Lahat akan mengadakan sebuah podcast yang bertemakan Ngopi Desa. Apa itu Mbak Nike, Ngopi Desa? Diperkenalkan kembali ya bahwa di Kejaksaan Negeri Lahat itu ada podcast yang bernama Ngopi Desa, di mana yaitu ngobrol penuh inspirasi dengan jaksa. Di mana di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat dahsyat yang menurut kita yang sangat berpengaruh di Kabupaten Lahat ini. Yang pertama ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Lahat. Ya, yang kedua yaitu ada Pak Ferry, dan yang ketiga ada Pak Heri Al-Kahfi. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Pak Toto Rudianto. Pak Toto Rudianto ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Lahat. Selamat sore Bapak. Bu MC ya, luar biasa juga. Ya. Oh iya Pak. Boleh diperkenalkan Pak, Bapak profilnya sebelum menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, sebelumnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri mana? Sebelum jadi Kajari, jadi jaksa dulu ya. Harus jadi jaksa dulu, jadi jaksa dulu. Jadi sebelum saya sebagai Kajari Lahat, memang saya bertugas yang lama adalah tidak ditangkap Pak Ferry ya, tapi dengan kondisi yang berbeda, ya kan? Daerah sana tandus Pak, di sini subur Pak, di sini kopinya banyak, di sana cuma bandeng aja Pak. Tapi sama-sama. Berarti udah jauh ya Pak ya, yang pertama dari timur sana bisa dibilang, terus sekarang ke Sumatera ya Pak ya. Ya. Ya, yang kedua yaitu narasumber kita Pak Ferry, bisa dijelaskan Pak profil sebelumnya Pak. Terima kasih Mbak Nike. Ya. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih wabil khusus pada Pak Kajari Pak, sudah diundang sebagai narasumber. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Jadi perlu kami jelaskan, pada saat ini saya menduduki sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Lahat, yang sebelumnya tadi seperti yang disampaikan Pak Kajari, sebelum menjadi Kepala Bapeda harus ASN dulu. Bisa. Kemudian alhamdulillah kaitan dengan jabatan, kami juga sebagai sekretariat Forum CSR atau TJSLP Kabupaten Lahat sampai dengan sekarang. Oh ya. Bapak bilang tadi Forum CSR atau TJSLP. Boleh dijelaskan kepada kita Pak, apa itu Forum CSR atau TJSLP itu Pak? Terima kasih Mbak Nike. Jadi perlu kami sampaikan di sini Pak Kajari, bahwasannya di Lahat sudah terbentuk Forum CSR atau perdelannya disingkat dengan TJSLP, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Di mana kegiatannya forum ini adalah bentuk kepedulian perusahaan, partisipasi kepada pemerintah dan masyarakat Lahat dalam membangun Kabupaten Lahat dalam segala sisi, termasuk dari ekonomi, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan yang lain-lain, termasuk dengan infrastruktur. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap Kabupaten Lahat. Oh, berarti di Lahat ini banyak perusahaan ya Pak ya? Alhamdulillah. Oh gitu. Bisa dijelaskan Pak struktur dari CSR itu sendiri Pak? CSR atau TJSLP itu Pak Kajari, sebenarnya ada dua posisi di situ, pelaksana dan sekretariat forum. Jadi kalau untuk pelaksana, ketuanya adalah PTBA. Jadi kalau untuk sekretariat forum, sebagai ketua sekretariat forum adalah Pak Sekda sendiri, sedangkan kami di Bapeda sebagai sekretaris sekretariat forum, dan beberapa anggota lain seperti wakil ketua, bendahara yang melibatkan OPD terkait dan perusahaan-perusahaan yang ada di Lahat. Gitu. Oh iya, narasumber kita yang ketiga yaitu Pak Heri Al-Kahfi. Kalau tidak salah Bapak ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM ya Pak ya. Boleh dijelaskan secara singkat profilnya Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi saya di Dinas Koperasi dan UKM ini, Bapak Ibu sekalian, baru 3 tahun Pak Kejari. Baru juga ya. Ya, baru 3 tahun Pak. Jadi sebelumnya saya di Berarti bakal lama ya Pak ya? Karena ya, sebelumnya kita di PTSP, pernah di Satpol, pernah di kecamatan Pak. Jadi memang dari awalnya dari tingkat kelurahan malah saya kerja Pak. Sampai sekarang alhamdulillah dipercaya di Dinas Koperasi UKM sudah 3 tahun. Baiklah,
Mbak Nopi, ini di podcast ngobrol penuh inspirasi dengan jaksa ini kita kepada narasumber yang pertama yaitu Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Lahat. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama Mbak Nika ini akan kita kasih ke Bapak kita ini, Bapak Kajari, Bapak Toto. Pak Kajari, menurut Pak Kajari sendiri, gimana sih Pak tanggapan Bapak terhadap event tahunan ini, Pak? Kalau menurut kita tentunya kegiatan pada hari ini harus kita apresiasi. Karena ini yang jelas mendorong UMKM semua kita itu muncul. Kalau untuk pada hari ini khusus kopi ya. Dan sebagaimana kita ketahui Lahat ini kan produksi kopinya luar biasa. Tapi memang belum bisa maksimal terserap ke pasar dengan baik gitu kan. Dan karena masyarakat mungkin belum tahu bahwa di Lahat ini banyak UMKM yang bergerak di bidang perkopian. Ada tadi kita lihat ada yang bikin aksesoris kaos kopi, itu kan salah satu efek yang bagus ya. Jadi tahu bahwa ada UMKM, tahu bahwa ada produk seperti ini kan, yang kalau nggak ada kegiatan seperti ini masyarakat nggak tahu, tidak akan tahu. Luar biasa. Memang keren sekali berarti Pak ya event Keren gitu kali ini. Mengingat Lahat ini kan dianugerahi kekayaan alam, contohnya kopi Pak ya, yang sangat berkualitas lah gitu. Oleh karena itu harus kita selalu dukung ya Pak ya untuk UMKM jadi Lahat sendiri. Oke, Mbak Nika gimana selanjutnya? Mungkin orang-orang pada bertanya ini Pak, kok bisa sih kejaksaan ikut nimbrung di festival kopi kayak gini Pak? Mungkin orang-orang masyarakat ini tahunya itu kejaksaan berhubungan dengan tindak pidana kayak gitu Pak. Iya, hukumnya hanya hukum pidana, kriminal kayak gitu Pak. Bisa dijelaskan Pak, kalau kejaksaan itu menangani bidang apa saja kayak gitu Pak? Ya, pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Enggak kan, orang tahunya memang kejaksaan dan sesuai undang-undang memang kita adalah lembaga penuntutan ya kan, yang berdasarkan kewenangan sesuai undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penuntutan dan tugas-tugas lain. Kalau pada hari ini yang jelas ada salah satu juga program direktif Presiden itu memang harus kita laksanakan Pak Ferry sama Pak Kaki. Salah satunya adalah kita diminta mendorong juga bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim salah satunya kan. Betul. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ada jaksa kita juga yang hadir di dalam forum rapat pengendalian inflasi. Jadi memang tugas kita ini sekarang semakin banyak Pak. Tapi semua itu tentunya adalah kita ingin jaksa ini hadir di dalam masyarakat, di dalam setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Saya beberapa waktu lalu kita dapatin sebuah data dan saya dapat atensi langsung dari pimpinan, tolong didorong karena kita masuk daerah yang kategori miskin ya. Nah inilah yang timbul pertanyaan di benak saya ya secara pribadi, karena kalau dilihat kondisi alam kita ini top Pak, luar biasa. Dan ini adalah blessing kalau bagi saya ya. Saya itu pengembangan kopi Pak. Kok tahu-tahu ditaruh di Lahat itu luar biasa kan? Jadi kegiatan pada hari ini luar biasa. Satu itu ya kami jaksa itu pengen mendorong agar UMKM ini sebagai salah satu media, salah satu sarana meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga lambat laun kalau ini berjalan terus bisa sedikit mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa. Karena rata-rata ini kan UMKM ini kan dari mulai petaninya ada, terus kemudian warkop, coffee shopnya ada, itu kan rata-rata sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan yang rendah, dan itu harus kita dorong Pak. Nah itu salah satu tugas kami seperti itu. Stunting juga kita disuruh tugas untuk ikut memantau penuntasan masalah stunting, karena
seperti kita tahu sebenarnya di desa-desa juga ada dana untuk pengentasan stunting. Kalau nggak salah diatur itu ada 20% untuk pengembangan ekonomi kerakyatan juga ada. Pengentasan stunting termasuk juga penanggulangan kemiskinan ekstrim, ada dananya sebenarnya. Nah, kita membantu mendorong itu, pengalokasikan dana-dana yang sudah disalurkan oleh pemerintah agar tepat sasaran. Nah, itu pas sudah itu sesuai tupoksi Datun kan? Iya, betul, Pak. Benar sekali. Iya. Jadi udah pada tahu lah ya kalau kejaksaan itu bukan hanya sebagai penuntut umum saja. Sebenarnya jaksa itu hadir di dalam lingkup masyarakat itu sendiri, terutama dalam mengentas untuk masyarakat kemiskinan. Di mana efek dari masyarakat kemiskinan itu nanti akan berdampak kepada stunting gitu ya, Pak ya. Karena masyarakat miskin otomatis akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak kayak gitu ya, Pak ya. Sama mungkin juga Mbak Nike ya pasti sangat berpengaruh juga sama ada tindak pidana ya Pak ya, karena kan kalau misalnya kemiskinannya cukup ekstrim, jahat ini terjadi gitu kan, nanti makin banyak juga lah yang melakukan tindak pidana. Contohnya seperti pencurian dan lain-lain ya Bu Nika ya, gitu yang masuk di kantor kita ya. Ada betul. Kita bahan Iya, kayak dari grafik penanganan perkara kita ini 80% narkoba. Berikutnya lagi pencurian. Nah, profil ekonomi pelaku kita, pencurian terutama itu rata-rata orang yang berpenghasilan sangat rendah. Jangan bayangkan ada sofa seperti ini, Pak. Ya, satu perkara yang sudah kita hentikan penuntutan melalui RJ punya Bu Jaksa Novi ini. Ya, udah Pak, sangat-sangat memprihatinkan. Nah, itu adalah menjadi alasan mencuri karena faktor ekonomi. Rata-rata karena faktor ekonomi. Jadi itu harus jadi bahan pemikiran kita bersama agar tentunya bisa dikurangi. Dengan kemiskinan itu juga bakal meningkat tindak kriminalitas kayak gitu Pak ya. Padahal yang seperti kita ketahui Kabupaten Lahat ini sangat kaya sumber daya alamnya, mulai dari sawit, kopi, durian kayak gitu ya, batu bara kayak gitu Pak. Ada semua, pokoknya lengkap di sini, paket komplit lah di Kabupaten Lahat ini Pak. Ada semua. Kalau dibilang padi ada di sini kayak gitu kan. Kalau dibilang sawit banyak di sini kayak gitu. Memang pusatnya kayak gitu ya Pak ya. Ada lagi Bu Novita? Mungkin kalau untuk pelajari kita mungkin sementara cukup Iya. dulu ya Mbak Nika ya. Kita nyambung kita ke narasumber berikutnya deh, ke Pak Ferry. Pak Ferry, iya Pak Ferry nih yang dari tadi kayaknya udah nggak sabar nih. Iya, untuk memberikan statement ini. Yang dari tadi dibilang sebagai sekretaris CSR. Nah, ini menarik juga ini Pak. Berhubung ada sekretaris CSR yang banyak perusahaan di Kabupaten Lahat ini. Nah, bagaimana pandangan Bapak menu UMKM di Kabupaten Lahat ini, Pak? Terima kasih Mbak Ike. Keberadaan perusahaan yang ada di dasar ini itu sangat luar biasa Pak Toto. Ya, terlebih pada saat ini Lahat termasuk salah satu yang terdepan yang ada forum CSR. Yang kedua Morenit. Provinsi Sumatera Selatan baru mau bentuk. Jadi keterlibatan perusahaan-perusahaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi atau Pak Toto tadi, ini sekarang membuka mata mereka, kontribusi mereka, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Lahat, terutama untuk penanggulangan kemiskinan. Ini terbukti Pak Toto dengan antusiasnya mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan. Contoh misalnya PTBA untuk kopi Bukit Telunjuk. Kemudian Bank Sumsel, ada lagi namanya PT MIP, belum lagi dari Pertamina. Ini alhamdulillah seluruh UMKM ini hampir semuanya itu binaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Lahat. Itu yang pertama. Kemudian sekedar menyampaikan informasi terkait masalah kemiskinan di Lahat. Sebenarnya kalau secara persentase benar Pak, kita nomor 2 berdasarkan data dari BPS. Tetapi secara individu atau perorangan Lahat nomor 8 Pak. Persentase dikalikan dengan jumlah penduduk. Walaupun demikian,
tetap merupakan PR bagi kita. Ya. Untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting yang ada di Lahat. Benar yang disampaikan Bu Nopi dengan Mbak Nike. Miskin otomatis stunting. Betul. Nah, jadi bagaimana caranya kita memberdayakan perusahaan-perusahaan yang di Lahat untuk membantu, membina, memfasilitasi, kemudian bila perlu mensupport UMKM yang ada di Lahat. Tentu sebagai pemerintah daerah, ini sebagai fasilitator Pak, sebagai yang di tengah, memfasilitasi perusahaan dengan UMKM yang di Lahat. Mulai dari produksi, pemasaran, kemudian pengembangan. Kembali ke masalah kopi, yang disampaikan Pak Toto tadi menarik Pak, kalau menurut saya. Saya baru 3,5 tahun di Bapeda. Nah baru ya. Ini baru lagi ya Pak ya. Sudah 7 bulan. Kalau baru bakal lama itu Pak ya. Kalau saya sudah 7 bulan ya. Jadi kita melihat dari satu sisi kopi. Kenapa Pak Toto tadi bilang kopi ini sangat potensial di Lahat? Dari arealnya saja kita sudah mencapai 69.000 hektar Pak. Nomor 2 di Sumatera Selatan. Setelah Oku Selatan. Tapi yang miris bagi kami Pak, setelah kami mendapatkan data itu dan ini tantangan bagi pemerintah daerah, rata-rata produksi per tahun itu cuma setengah ton atau 500 kilo Pak. Yo. Bayangkan kalau ada peningkatan menjadi 1 ton, berapa kenaikan yang didapat oleh petani. Itu yang pertama dari segi produksi. Jadi tugas pemerintah ini, dinas perkebunan pasti. Kemudian pemasaran Pak. Tadi kebenaran saya diskusi dengan Kepala Bank Sumsel. Acara yang sebagus ini kita tidak mengundang buyer Pak. Seharusnya ada buyer seperti kopi kapal api kan. Ke depan mungkin ya setelah ini kan. Ini kan pionir Pak. Iya pionir betul Kan Pak. pionir. Makanya Jadi, saya bilang tadi, ini jangan Harus berlanjut. sekali, Pak. Betul Pak. Kalau Harus, perlu Caranya ini mungkin di luar kota, di Jakarta. Betul Pak. Sependapat Pak. Jadi kalau kita mendatangkan buyer, mereka bisa melihat. Alhamdulillah sebentar lagi IG Kopi Lahat akan keluar. Ini luar biasa. Kemudian satu lagi Mbak yang menarik terkait dengan CSR Pak Kajari. CSR itu ada kegiatan namanya Rakor CSR. Itu setiap tahun kita laksanakan insya Allah di akhir tahun. Nah, keinginan kami selama ini kan seremoni Pak. Nah, melihat dengan kegiatan ini, kami juga ingin nanti seluruh binaan daripada perusahaan yang Lahat ini ditampilkan seperti ini Pak. Cocok. Itu gini, insya Allah dalam rakor depan akan kami sampaikan, mungkin akan kita undang Pak Kajari. Nah, jadi biar masyarakat Lahat tahu, oh ini peran perusahaan di Lahat, bukan sekedar debunya saja, seperti itu kan. Ada kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di Lahat ini. Mungkin sementara itu. Mungkin sedikit usul ya Pak Ferry Iya, sebagai sekretaris forum CSR. Jadi mungkin kenapa salah satunya kopi Lahat itu belum bisa diekspor, satu tadi terkait IG kopi itu. Betul. Terus kedua mungkin standar produksi kopi kita masih belum memenuhi syarat. Jadi ini mumpung ada ketua forum CSR, bagaimana kalau dari forum CSR itu nanti mengadakan kegiatan pelatihan atau mungkin saya nggak ngerti apakah di sini ada BLK atau tidak. BLK ada Pak. Badan latihan kerja, nah itu diundang memang pakar kopi. Ya, pakar kopi yang dia paham dari mulai proses tanam sampai proses akhir. Dan ini teman-teman penggiat UMKM kopi ini dilakukan pelatihan yang terus menerus. Nah, ini bagiannya beliau nih. Ya. Nah, ini bagian beliau. Kalau masalah uang Lahat nggak usah pusing. Aman Pak ya. Betul. Ya kan? Kami bantu dorong, kami bantu teman-teman melihat dari sisi hukumnya. Betul. Jangan sampai nanti timbul permasalahan hukum di kemudian hari. Betul. Betul enggak? Atas. Betul Pak. Tepat sekali. Ini ngomong-ngomong tadi kan sudah ngomongin kopi nih dari tadi gitu kan. Kopi ini kan termasuk UKM andalan lah gitu kan di Lahat ini. Nah, kebetulan narasumber ketiga kita ini Mbak Nike. Iya. Malah ini Presiden UKM Kabupaten Lahat yang sudah bukan sudah baru. Yang Baru 3 tahun. Iya. Di dinas tersebut. Ya. Boleh kita tanya-tanya lah Mbak Nike ya gimana Pak Kadis terhadap event ini Pak Kadis?
Ya, terima kasih ya kopi ini ya. Mbak Nopi dan Mbak Nike, Pak Kajari yang kami hormati dan rekan kami. Iya Pak, boleh sambilan Pak kopinya dingin. Iya, Jadi- dingin nanti karena kipasnya langsung mengarah ke Ya. kopi Pak. Jadi saya merespon apa yang sudah disampaikan Pak Kajari tadi, Pak Toto. Terima kasih Pak Kajari. Jadi memang kami sangat berterima kasih Pak Toto melalui lembaga kejaksaan yang sudah peduli nih dengan UMKM khususnya yang usahanya di produk kopi ya. Tapi bukan kopi saja, kita Pak Toto data terakhir di kami pelaku UMKM usaha mikro untuk Kabupaten Lahat itu mencapai 30.000 lebih Pak. Nah, jadi Banyak Pak ya. dari 24 kecamatan, 360 desa dan 17 kelurahan, rasanya seluruh kecamatan dan desa itu ada mungkin tanaman kopi, Pak. Ini memang sangat potensial aset yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat. Seperti benar yang disampaikan Pak Toto, Pak Kajari, bahwasanya kita perlu ada pendampingan, pelatihan dan lain-lain. Nah, ini sudah kita laksanakan program itu, Pak Kajari. Ini sudah 3 tahun ini kami di Dinas Koperasi dan UKM ini secara bertahap melaksanakan pelatihan maupun pendampingan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dinas kita. Akan tetapi kita sondingkan juga Pak, kita berkolaborasi juga dengan pihak ketiga. Salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Lahat ini sebenarnya memang mungkin peduli semua Pak Toto, tapi sampai saat ini yang sudah ada MOU dengan kami itu dari BPI Pak, PLTU BPI. Nah kemarin karena keterbatasan kita minta bantuan kerjasama dengan PLTU BPI dan mereka merespon untuk melakukan pelatihan Pak. Termasuk mereka menyumbang aplikasi Lapaca yang kita launching kemarin dengan Pak Parit PJ kita kemarin, itu murni dari BPI semua. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi kawan-kawan komunitas UMKM yang ada di Lahat ada tempat untuk menyalurkan secara online produk mereka Pak. Nah jadi produk mereka sudah bisa kita lihat di aplikasi Lapaca. Satu, yang kedua mereka juga punya komunitas melalui IG Pak, grup WA IG untuk UMKM. Nah, untuk saling mengenal, saling bertukar informasi melalui IG tadi, termasuk dengan legalitas tadi Pak Toto. Kami melakukan pelatihan itu terutama untuk legalitas dan pengembangan produksi Pak. Jadi legalitas itu terkait dengan NIB, sertifikat halal, sertifikat higienis. Nah ini yang kita kasih bimbingan, pendampingan supaya mereka mengetahui, oh kalau kita bikin makanan seperti ini supaya meyakinkan konsumen untuk mengkonsumsi harus bagaimana. Tahu kualitasnya juga. Ada komposisi makanan ini, ada label halal, sehingga produk ini tadi diyakini oleh konsumen itu layak untuk dikonsumsi. Antara lain seperti itu Pak Toto. Dan pendampingan kami di UMKM juga ada petugas kita yang khusus untuk mendampingi UMKM. Jadi kita ada petugas pendamping UMKM dan petugas pendamping koperasi. Nah harusnya memang seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, kita harus berkolaborasi, tidak melalui dinas koperasi UKM saja. Benar yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi, termasuk desa Pak Kajari. Di desa kan ada BUMDes. Harusnya BUMDes itu pintu pertama yang menampung hasil dari petani, Masyarakat itu Pak ya. dari pelaku hulunya, dari tingkat petani di desa, disondingkan dengan BUMDes yang ada di desa masing-masing. Nah nanti BUMDes kalau produksinya sudah bagus, berkolaborasi lagi dengan koperasi Pak. Seperti yang sudah kami pernah sosialisasikan di Kota Agung dengan Pak Ketua KTNA, si Arsito ya. Nah, itu sudah ada kopi petik merah Pak Kajari. Jadi petik merah itu yang dikelola melalui BUMDes desa di salah satu desa di Kota Agung. Itu sudah jalan Pak. Tapi ini kan harus ada juga keberlanjutan, hilirisasinya Pak. Nah ini yang menjadi kendala rata-rata kawan-kawan UMKM ini terkait dengan penjualan hilirisasi. Kalau kemasan mereka Kita kurang diundang kalau sekarang. iya Pak. Harusnya teman-teman dari Kadin diundang ke sini kan Pak. Iya. Nah, satunya Pak, saya punya usul ke Pak Kavi ini kan Pak yang pegang untuk apa regulasi. Saya mau tanya, ada enggak produk UMKM ini kita diserap di seluruh
minimarket yang ada di Lahat? Ya, Ada enggak? itu Pak sudah kita pernah kita ini kan ketemu dengan Indomaret dulu Pak, zamannya Pak C. Ujang, bupati sebelumnya Pak. Kita sudah minta agar Indomaret, Alfamart itu memprioritaskan produk lokal, UMKM lokal. Nah, standarisasi Pak, kembali ke situ. Itu. Kalau saya agak lebih keras Pak, buat regulasi untuk minimarket, supermarket itu minimal 10% atau 20% ngambil produk Produk UMKM. lokal. Nah, nanti apa yang mereka persyaratkan itu yang kita latih ke teman-teman kita. Ah, itu cocok itu. Bisa Ya, emang itu, Pak. sesuai sama Jadi, standarnya Pak. Rata-rata kita kan ada kuliner, ada kerajinan Pak ya. Seperti Bisa nih Mas. iya bisa. Market kayak gitu. Jadi kalau ke supermarket, Mbak Nike, mereka punya standar seperti yang dikatakan Pak Kejari tadi. Harus ada NIB minimal, Pak. Nomor induk berusaha. Sertifikat halal, ya, terregister. Terregister. Makanan produknya itu terregister dengan legalitas yang disampaikan Pak Kejari tadi. Nanti ini, makanya kita pendekatan ataupun bimbingan itu bertahap. Ya. Ya, kita kenalkan dulu, harus begini nih kalau mau masuk ke Indomaret. Nah, ini sudah tahun kedua lah Pak, ini sudah kita mulai. Dan mudah-mudahan sebenarnya di samping melalui Indomaret dan Alfamart tadi Pak, kita juga pendekatan juga dengan beberapa perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Lahat. Kiranya kopi lokal ring 1 minimal Pak, itu diambil perusahaan Pak. Jadi perusahaan misalnya dalam 1 bulan karyawannya ngopi itu sampai 50 kilo misalnya Pak, atau 100 kilo. Jadi 100 kilo tadi kita prioritaskan ring 1 yang ada petani kopinya Pak. Jadi mereka jangan beli di pasar. Nah, jadi di desa Merapi misalnya. Jadi kalau ada petani kopi di Merapi, prioritas ngambil perusahaan itu beli yang dari situ. Nah, ini sudah berjalan di beberapa perusahaan sudah Pak. Ini yang Bapak. salah satu solusi kita Pak, supaya salah satu kendala dari para pelaku UMKM tadi ada solusinya Pak. Jadi mereka jual ke situ. Standarisasi itu Pak. Standarisasi produk itu melalui pelatihan itu sudah kita terapkan itu Pak. Jadi untuk pelatihan pun harus melibatkan teman-teman end usernya. Iya. Jadi minimarketnya, para pemegang minimarket itu diajak Pak. Ya. Standar kalian seperti apa? Nah, itu nanti jadikan bahan untuk pelatihan tertentu. Ya. Mungkin satu lagi Mbak yang terkait yang disampaikan Pak Heri tadi yang untuk konsumen. Ya. Kalau kami sudah melakukan itu Mbak. Jadi Bapeda itu enggak. UMKM itu Bapeda sendiri itu rutin Pak. Oh, rutin. Rutin kopi. Nah, kalau dari CSR-nya Pak, bagaimana? Dari perusahaan-perusahaannya? Ada sebagian Mbak. Oh, ada Sudah sebagian. melakukan ya. Memang kita perlu sosialisasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kejari itu benar sekali terkait dengan standar dulu. Iya. Jadi supaya konsumen itu nggak ragu. Seperti itu Mbak. Ya. Sebenarnya UMKM ini Pak, rata-rata di kabupaten kita itu usaha mikro Pak. Belum ada yang lebih dari 2 miliar. Iya, itulah. Mereka ke bawah semua. Mini mikro malah Bu ya. Iya, Pak ya. Iya, mini mikro. Jadi harus memang kita berkesinambungan mendampingi ataupun melatih mensosialisasikan terkait Apalagi iya masyarakat di pedesaan kayak gitu kan Pak, kurang pengetahuan kayak gitu Pak ya. Jadi kadang mereka kurang mengerti ini mau Iya. registrasi itu bagaimana caranya, mereka itu nggak paham kayak gitu. seperti yang Nggak paham Pak. yang dikatakan Pak Kejari tadi, bukan cuma kita atau melalui CSR, mulai dari tingkat desa Pak. Desa kan ada BUMDes. Nah, itu harus berkolaborasi sampai ke dinas kita mungkin, sampai ke pemasarannya Pak. Nah, ini kalau ini memang jalan sesuai dengan sistem yang kita inginkan, saya kira UMKM kita bisa naik kelas istilahnya gitu Pak. Imbasnya kemiskinan Lebih bagus bentuk ini Pak Kapi, bentuk BUMD perkebunan ya, kopi. BUMDes nanti Pak, BUMDes itu sebagai pengepul tingkat Betul, desa, tingkat desa. ya Dari kan? desa ke Nanti kecamatan. BUMD inilah yang mensortir istilahnya produk kopi mana yang sudah memenuhi standar kan. Baru setelah keluar dari BUMD itulah kopi yang memang sudah benar standar, bisa apalagi bisa ekspor gitu. Itu benar. Karena pasti butuh biaya besar itu Pak. Ya. Ya kan? Makanya kita kemarin Pak Kajari, kami kerjasama dengan Kadis Provinsi Pak. Beliau sudah survei dulu di salah satu desa di Kecamatan Jarai,
itu ada pabrik kopi, Pak. Melalui koperasi. Zaman eranya Mbak Tutut, tapi sekarang udah tutup. Nah, ini yang mungkin yang dulu bisa begitu, kalau bisa kita kembangkan lagi di era sekarang. Jadi pelaku usaha yang ada di sekitar situ ada pabriknya, Pak. Jadi untuk menjual kopi tadi, dia ada pabrik kopi di situ. Ini kopi lah itu harus apa? Go internasional. Harus Iya. mendunia lah. Mendunia, Karena betul. bagus loh. Salah satunya ini dia organik ya, Pak. Iya. Ada lagi kopi luwak, Pak. Nah, tapi ini kan masih sifatnya mikro, rumahan. Di Lahat udah ada Pak kopi. Ada tuh di Ada luwak. dulu di desa Sumber Karya dulu, Bu. Di situ ada dulu kopi luwak. Dulu kalau Masih ada sampai sekarang Pak atau nah sekarang sudah Luwaknya udah mati. Iya. Pak. Saya udah mati nggak Pak? Nggak ada Ya, terdengar dan lagi kopi. luwak ini kan liar. Ini Pak Niko kan jadi kopi dari kotoran luwak itu kan liar. Nah, ini yang dulu dikumpulkan sama masyarakat dijual ke salah satu pengusaha kopi luwak itu, Pak, di Desa Sumber Karya dulu, Pak. Nah, sekarang kabarnya itu sudah nggak operasi lagi. Ini sangat kita sayangkan mungkin karena segala sesuatunya mungkin ada bermasalahan di lapangan, kita nggak tahu juga, Pak. Padahal itu sudah dibantu sama PTBA itu, alatnya itu, Pak. PTBA malah kasih prestasi. Iya, punya si Cipto itu. Dulu. Iya, itu, Pak. Nggak bisa lepaskan mereka Nggak begitu bisa. saja. Nggak bisa. Jadi memang harus terus menerus. Makanya kita adakan pelatihan pendampingan tadi di kecamatan, di desa. Harus dibimbing ya Pak ya. Karena mereka Karena rata-rata nggak paham kan. mini mikro. Iya benar. Harus Dan Mini lah. ya. Udah sangat Kalau nggak dibimbing, mereka nanti usahanya berhenti, produknya berhenti, Iya, Pak. kembali miskin lagi. Nah, itu, Pak. Nah, kan? Ini kan bisa. dan stunting ya Pak ya. Nambah lagi tingkat kriminalitasnya ya. Betul. Wah, sudah sangat asik ngopi desa bareng Kejaksaan Negeri Lahat ini ya, Bu Nopi, apalagi dengan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya ini. Memang ngobrol yang penuh inspirasi sekali. Saya apresiasi dengan Pak Kejari, tepuk tangan dulu deh. Ya, Ya, ngopi-ngopi aja, kadang-kadang Pak. dari hobi, Pak. Ya. Itu. Obrolan kita memang sangat penuh inspirasi. Tapi nanti nih, Pak, ya. yang rencana kita rakor itu harus kita laksanakan. Ya, jadi ajaklah itu harus macam UMKM bazar. kan. Kita tampil sama. Untuk apa kopi biasa itu dari Iya. teman ini. Betul. Sebagai bahan. Ya ini juga sarana menyerap produksi mereka. Betul ya. Tapi cocok bayar harus ada nanti, Pak. Betul. Jadi, saya usul ke Pak Ferry kegiatan lain di ke depan ada kegiatan lagi, panggil bayar Torabika semua diajak. Iya. Di situ ketahuan, Pak, kopi mana yang berkualitas itu pasti yang diambil. Nah itu ini jadikan standar kan? Tadi. Betul. Ya. Itu jadi masuk di Torabika nanti kopinya kan gitu Pak. Lah ya Mbak Nika ya, obrolan kita yang penuh dengan inspirasi ini sesuai dengan temanya Ngopi Desa, ngobrol penuh inspirasi dengan jaksa dari Kejaksaan Negeri Lahat. Mungkin itu dulu ya Mbak Nika ya perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, pada Bapak Kajari Ya sore hari ini. Bapak sekalian, terima kasih Bapak atas waktu. Mari sama-sama. Oke. Baik, demikianlah Bapak Ibu sekalian Ngopi Desa pada hari ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.